Jadi kalau terkait dengan KTP invalid itu kan KTP yang telah kita ganti yang baru karena sudah ada perubahan data. KTPL yang gagal di encoding, ya, KTPL yang rusak itu namanya KTPL invalid. Dan setiap harinya, setiap kita mencetakkan yang baru, KTPL invalid itu sudah kita musnahkan. Jadi sudah tidak ada lagi KTP yang rusak-rusak yang ada di kita. Jadi untuk mengurangi penyalahgunaan KTP yang rusak. Kalau jumlah hariannya Bu, kita setiap hari memusnahkannya atau dalam waktu kurun tertentu untuk pemusnahan sendiri Bu? Pemusnahannya setiap hari. Jadi pencetakan kita di Kota Bandar Lampung ini sekitar kurang lebih 500 seharinya. Itu terdiri dari KTPL pemula, KTPL karena hilang, KTPL termasuk KTPL yang invalid tadi. Bu, kalau untuk dokumen-dokumen pendudukan yang lain, apakah berlaku juga sama Bu? Ada yang invalid gitu langsung kita musnahkan atau mungkin seperti apa Bu? Ya, kalau terkait dengan dokumen yang lain seperti kartu keluarga, ya, akta kelahiran seperti itu kita simpan ke dalam gudang. Ada gudang untuk menyimpannya. Selain itu juga kita simpan dalam bentuk digital. Tidak kita musnahkan. Nah Bu, kan masyarakat ini kan kadang masih ada yang belum tahu nih Bu, bahwa data kependudukannya itu sudah invalid atau memang diperlukannya adanya pengupdatean lah atau pembaharuan. Mungkin ada saran tersendiri nggak sih Bu kepada masyarakat supaya untuk mengecek data kependudukannya supaya nanti ya itu terupdate dan tidak invalid lah ininya. Ya, jadi gini, kita punya aplikasi yang namanya IKD. IKD atau Identitas Kependudukan Digital itu adalah memindahkan seluruh dokumen fisik ke dalam bentuk digital. Jadi data yang ada di IKD adalah data yang sama dengan data yang ada di sistem Dukcapil. Jadi kalau lihat selama ini pegang kartu keluarga yang lama, ternyata sudah update terbarunya akan sama dengan update kartu keluarga yang ada di dalam IKD. Nah Bu, kalau untuk tadi kita bilang IKD, untuk per hari ini aktivasi IKD kita harian itu tembus berapa sih Bu angkanya Bu kalau dari aktivasi harian hampir sama dengan penyetakan KTPL kurang lebih. Jadi sampai dengan sekarang jumlahnya 180 ribuan warga Kota Bandar Lampung yang sudah punya IKD. Oh, itu setiap dia ingin melakukan perbaruan langsung kita arahkan ke IKD atau seperti apa sih Bu supaya setiap untuk proses dokumen, setiap untuk mencetak KTP, setiap ada momen kita sampaikan warga masyarakat untuk aktivasi IKD. Pentingnya supaya masyarakat mengetahui kondisi data kependudukannya seperti apa melalui aplikasi KD. Misalkan yang bersangkutan saat ini memegang kartu keluarga yang jumlah kartu keluarganya ada suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya gitu ya. Ternyata suaminya mengajukan pindah tanpa sepengetahuan istri. Nah, itu bisa kita cek melalui aplikasi KD. Terus terang sih saya baru tahu sih penipuan barcode KTP kalau bisa disalahgunakan. Awalnya sih aman-aman aja, saya kan sempat kirim ke teman-teman saya, itu nggak ada masalah. Tapi ya khawatir juga. Kalau menurut saya sih pemerintah perlu kasih edukasi ke masyarakat tentang KTP itu, karena KTP itu sangat sensitif sih, kan itu kan identitas seseorang. Apa yang boleh dilakuin dengan KTP, apa yang nggak bolehnya gimana kan. Jadi banyak yang sekarang ikut-ikutan aja, jadi itu perlu dikasih tahu karena disuruh-suruh pindah-pindah aja gitu kan, jadi ikut-ikutan doang. Banyak dari kami yang tidak tahu soal itu. Oh, gaptek ya? Iya,